Halo sobat-sobat, salam damai, salam sehat, hidup NKRI. Kita berjumpa lagi di program Sekedar Berbagi episode yang ke-22. Tema hari ini adalah moderasi beragama dan pemahaman radikalisme, suatu tinjauan etis teologis Kristen, bagian yang kelima. Ketika kita berbicara moderasi beragama, kita juga harus berbicara tentang rekonstruksi visi misi gereja kita. Bagaimanakah visi misi gereja kita harus kita rekonstruksi untuk membangun kehidupan umat yang lebih manusiawi. Mengapa seringkali ada konflik berbasis agama? Mengapa ada fobia terhadap agama tertentu? Karena seringkali visi misi gereja bersifat triumpalis, penaklukan, sehingga dianggap menjadi sebuah ancaman bagi agama lain. Nah, visi misi gereja pada masa lalu adalah visi misi yang eksklusif. John Hick memberi sumbangan yang bagus sekali memakai dari disiplin ilmu astronomi. Mengapa kita seringkali menjadikan agama kita menjadi pusat tata surya dari seluruh planet-planet agama lain? Nah, pendekatan ini atau paradigma ini dipakai dengan sebutan paradigma Ptolemain. Diambil dari seorang astronom yang hebat dari Romawi, Claudius Ptolemeus, dengan teori geosentrisnya. Bumi inilah pusat tata surya, yang lain mengitari bumi ini. Nah, di dalam agama kita seringkali, agama Kristen kita anggap sebagai planet yang menjadi pusat tata surya dari planet-planet agama yang lain. Kalau bisa semua agama masuk ke dalam agama Kristen. Jadi paradigma seperti ini menjadikan agama kita menjadi agama yang menjadi pusat yang menarik semua. Pertanyaannya, apakah cukup semua masuk ke dalam gereja? Sehingga agama-agama lain hanya mengitari pusat tata surya agama-agama. Dan kita menganggap agama kita lah yang paling menjadi pusat dari semua tata surya ini. Dengan demikian, saudara-saudara, ini menjadi ancaman bagi yang lain, seolah-olah mengalahkan yang lain. Paradigma inklusif adalah paradigma Kopernikan. Diambil dari teorinya Nicolaus Copernicus, astronom dari Polandia. Ia menemukan teori heliosentris. Helios adalah matahari. Ia mengkritik teori Ptolemeus. Bukan bumi sebagai pusat tata surya, tetapi mataharilah yang menjadi pusat tata surya itu. Sehingga bumi menjadi planet yang mengitari pusat tata surya itu. Dari situ berkembanglah ilmu pengetahuan Galileo, Pascal, dan seterusnya.
Nah, di dalam ilmu agama-agama yang menjadi pusat tata surya ternyata bukan sebuah agama yang ada, tetapi pusat tata surya itu adalah kebenaran otentiknya itu. Kemarin kita sudah bicara sebuah angka yang dari sudut satu disebutnya 6, yang disebut yang lainnya 9. Kebenaran otentik adalah angka itu sendiri atau simbol itu sendiri. Jika dilihat dari kanan, dari depan, dari atas, dari bawah tentu akan berbeda dengan dilihat dari samping kanan kiri gitu. Jadi pusat tata surya ini adalah kebenaran otentik di mana agama-agama berputar mengitarinya dan mencari kebenaran-kebenaran otentik ini. Bukan berarti kepercayaan kita tidak absolut atau relativisme, bukan. Tapi kepercayaan yang kita bangun dalam struktur dogmatik kita, dalam sistem ajaran kita, tidak berarti kita lebih superior dari yang lain. Nah, disitulah agama-agama berputar mencari kebenaran otentik. Aktivitasnya, jiwanya, visi misinya, bukan untuk memberitakan agamanya, tapi memberitakan tentang kebenaran-kebenaran otentik dari Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, dari siapa yang kita anggap Maha Kuasa dengan sebutan apapun. Dengan demikian visi misi gereja menjadi bagian juga dari visi misi yang suci dari agama-agama lain. Kita harus menemukan Allah, Tuhan, Dewa yang Maha Kuasa, yang widi, adalah Allah kehidupan, Tuhan kehidupan, yang widi kehidupan, Sang Pencipta kehidupan, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh keadilan, Tuhan yang penuh damai sejahtera, Tuhan kesehatan, Tuhan persaudaraan, Tuhan pengorbanan, Tuhan solidaritas. Nah, kita mencari semua itu. Jadi persoalan moderasi agama bukan sekedar toleransi sempit, tetapi juga keberanian kita untuk merevisi kembali, merekonstruksi kembali visi misi gereja kita, yang bukan mengalahkan, yang bukan merasa lebih superior dari agama-agama lain. Tapi kita bersama-sama mencari kebenaran-kebenaran otentik itu dan kita akhirnya bertemu di sana, menjumpai kebenaran yang otentik itu, kebenaran yang memang ada dari sananya, karena Ia Maha Kuasa, Allah yang tidak bisa kita definisikan, Allah yang tidak bisa kita rumuskan dengan ribuan kalimat pun, karena kita adalah yang diciptakan. Ia tetap Allah, Ia tetap Tuhan, Ia tetap yang Maha Kuasa, Ia tetap Sang Pencipta. Apapun kita menyebutnya, siapapun kita mempercayainya. Nah, kebenaran otentik inilah yang akan mendamaikan kita untuk beragama. Beragama tidak membawa kebencian, tidak menghancurkan komunitas lain, tapi bersama-sama mencari Allah keadilan, Allah kehidupan, Allah cinta kasih, Allah pengorbanan, Allah damai sejahtera, Allah solidaritas, dan sebagainya. GKJ Dagen Palur sejak 98 sangat sistematik dan serius untuk membangun visi misi gereja yang lebih humanis, yang mencari kebenaran otentik. Dimulai dari penabisan Pendeta Simon Rahmadi dengan memakai simbol Yesus tanpa wajah. Ini bukan persoalan main-main, tapi ini adalah sebuah dekonstruksi kristologi kita untuk menemukan praksis Yesus yang sejati, menemukan praksis Yesus yang menyelamatkan, praksis Yesus yang penuh pengampunan, praksis Yesus yang
penuh cinta kasih, praksis Yesus yang menolak kekerasan, praksis Yesus yang menolak mengorbankan orang lain, gitu. Dari bias-bias ideologi dan distorsi historis. Kita punya sejarah gelap dengan perang salib, di mana Yesus, ajaran Kristiani dijadikan ideologi oleh Romawi untuk berperang merampas Palestina menjadi miliknya kembali, Timur Tengah menjadi jajahannya kembali. Sejarah hitam ini harus kita rekonstruksi kembali ke depan bersama-sama. Di Yesus tanpa wajah, yuk kita membangun kristologi yang manusiawi, kristologi yang memang melampaui batas-batas doktrin dogma kita, menjumpai kembali Yesus yang historis ini. Nah, perjumpaan dan dialog itu usaha mencari kebenaran-kebenaran otentik dan membangun paradigma baru kehidupan umat manusia yang berbeda secara kualitatif. Dan kita ini serius berjumpa, mencari kebenaran otentik dari komunitas lain. Kita mendengarkan apa yang dipercaya, kita mendengarkan apa yang menjadi harapan-harapan dan sebagainya, sehingga kita bisa membangun sebuah visi misi gereja yang benar. Yang kita beritakan adalah tentang karya Allah, karya yang mengasihi manusia, karya yang mencintai manusia, karya yang mengampuni manusia, dan bukan sebaliknya yang menghancurkan, membunuh, dan sebagainya. Dan itu bukan main-main, kita meliturgisasinya dalam sebuah komitmen iman. Dari perjuangan bersama, di agama-agama lain pun memiliki hati yang kudus, hati yang suci, untuk mendatangkan damai sejahtera, untuk mendatangkan keadilan, untuk mendatangkan kehidupan yang penuh dengan cinta kasih. Maka ketika ada seorang pendeta yang ditabiskan, dia bukan menjadi sebuah ancaman bagi komunitas imaniah lainnya, bukan menjadi ancaman bagi agama lainnya, tapi menjadi usaha bersama-sama mencari damai sejahtera dan mewujudkan damai sejahtera itu bersama-sama. Maka restu, berkat, doa dari tokoh-tokoh agama lain pun menjadi sebuah kekuatan spiritual bagi gereja untuk mewujudkan visi misinya. Ini pengakuan tentang yuridiksi Allah yang melampaui batas-batas agama dan kepercayaan. Pandangan yang lama bahwa Tuhan adalah Tuhannya suatu komunitas, Tuhannya suatu bangsa. Jika bangsa itu berperang, komunitas itu berperang melawan Tuhan bangsa itu. Ketika bangsa itu kalah, berarti Tuhannya juga kalah. Harus kita revisi bahwa Allah adalah Allah yang melampaui yurisdiksi batas-batas yang manusia buat, gitu. Bukan henoteisme, tapi universalisme. Tuhan ini adalah Tuhan untuk semua umat manusia yang menciptakan seluruh umat manusia. Kulit kuning, putih, merah, hitam, sawo matang, semua adalah ciptaan Tuhan. Maka harus kita simbolisasi dalam visi misi agama kita. Gereja bukan ancaman, harusnya bagi kehidupan sesama kita. Dan disinilah usaha mencari kebenaran otentik itu bersama-sama. Dan dengan hadirnya tokoh-tokoh agama dalam sebuah prosesi yang paling kita anggap memasuki daerah yang sakral ini, sebetulnya ini usaha delegitimasi kekerasan teologis. Tuhan pun memakai komunitas-komunitas agama lain, kepercayaan lain yang hidup, menjadi tangan Tuhan untuk berkarya ketika mewujudkan cinta kasih Tuhan, karya-karya Tuhan, dan sebagainya. Apakah hanya kita saja? Oh tidak.
Gereja Presbyterian Church USA khususnya juga sedang merevisi misiologinya. Beberapa teman 2 kali berkunjung ke Dagen Palur, ingin merevisi misiologi mereka, visi misinya. Selama ini gereja-gereja barat terlalu pejoratif terhadap budaya lokal, terhadap kepercayaan lokal dan agama lain. Mereka mengakui itu. Itulah sebabnya mengapa kita seolah-olah dicabut dari akar budaya kita. Karena kita dianggap sinkritisme, kita dianggap musyrik mungkin, kita dianggap tidak suci ketika kita memakai budaya-budaya Jawa di dalam mengekspresikan iman dan kepercayaan kita. Itulah sebabnya mereka merevisi misiologinya tersebut sebagai bentuk permohonan maaf untuk membangun komunitas global yang lebih manusiawi. Jadi ini ada usaha serius. Nah, moderasi beragama berarti juga kesiapan kita, keseriusan kita, merevisi kembali, merekonstruksi kembali visi dan misi kita. Gereja itu juga merevisi misiologinya untuk menghasilkan sebuah karya yang lebih humanis. Dan mereka juga melihat bagaimana kepercayaan lokal dalam tradisi Jawa, misalnya sekatenan, tidak hanya dilihat sebagai sinkritisme atau suatu bentuk kafir dan sebagainya, tetapi melihat nilai dalam masyarakat Jawa. Setiap pergantian tahun mereka menyuci kerbaunya, alat-alat produksinya. Jadi bukan kerbaunya yang suci, tapi kerbau adalah alat produksi. Jika kerbaunya itu sakit, maka mata rantai industri berikutnya, produksi berikutnya akan terganggu. Maka penyucian diri pada setiap awal tahun untuk memulai memasuki tahun yang berikutnya dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang bersih, dengan alat-alat produksi yang bersih dan sebagainya. Maka gereja juga mensimbolisasi supaya memasuki peristiwa tahun baru ini dengan baik. Tidak ada alasan kita memusuhi sekatenan, tapi memahami makna yang baik. Nah, inilah yang sebutnya kebenaran otentik. Simbolisasi membersihkan seluruh alat-alat produksi kita supaya hidup berjalan baik, hidup berjalan lancar kembali. Ini usaha yang serius untuk memperbaiki misiologi gerejanya. Perjumpaan dan dialog adalah usaha untuk mencari kebenaran otentik dan meruntuhkan Islamophobia di masyarakat mereka, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk mewujudkan bangsa dan negara yang lebih humanis dan sebagainya. Maka perjumpaan otentik ke pesantren, belajar tentang jihad, belajar tentang doktrin-doktrin yang mereka anggap bertentangan, sungguh-sungguh membuka pintu yang baik dan benar untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran otentik ini. Nah, ini kan serius sekali. Jadi kita pun harus serius untuk memperbaiki misiologi gereja yang tidak triumpalis, yang tidak menaklukkan, yang tidak menjajah, yang tidak menyakiti, apalagi membunuh sesamanya, tapi memberitakan damai sejahtera. Begitu juga mereka belajar dari aliran kepercayaan, sekalipun bukan dianggap agama yang sah, tetapi dia menjadi sebuah kepercayaan yang hidup dalam sebuah komunitas manusia. Kita harus menghormatinya, kita harus mempelajarinya,
Kita harus mencari kebenaran-kebenaran otentik di dalam ajaran-ajaran tersebut. Belajar juga ke Konghucu yang selama ini menjadi komunitas periferal. Tapi ketika zaman Gus Dur diakui sebagai agama yang sah, mulai ada titik balik, mereka menjadi sebuah komponen bangsa dan negara yang memberikan sumbangan kontribusi yang positif bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Nah, keseriusan inilah yang harus kita pelajari juga. Mari sobat-sobat, kita lanjutkan untuk merevisi, merekonstruksi visi misi gereja kita untuk mendatangkan damai sejahtera. Moderasi beragama sebuah ruang, sebuah momentum bagi kita bersama-sama untuk membangun teologia kehidupan, teologia kebaikan, teologia kesehatan, teologia damai sejahtera, bukan teologia kematian. Sampai jumpa sobat-sobat di episode berikutnya. Salam damai merdeka. Hidup NKRI.